damai, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Indira Susiana, dapat kembali menjumpai sahabat semua di hari Minggu Pekan Biasa yang kelima. Dan kita sungguh bersuka cita karena telah bergabung bersama kita dalam siaran Zoom Romo Antonius Widada CP yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Widodo. Mari sahabat terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo Widodo, salam damai. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabarnya selalu baik. Semoga umat Tuhan, Mbak Lucy, dan kita semua senantiasa dalam perlindungan berkat-Nya. Amin. Kita bersuka cita, Romo juga bergabung selalu memberikan berkat Tuhan bagi kita semua. Terima kasih Romo. Sahabat yang Sama-sama. terkasih, sebelum kita mulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Widodo. Silakan Romo. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdoa sebelum mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersama Rohmu. Roh. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, semua orang yang merasa lemah dan menderita, menemukan kekuatan dan hiburan daripada-Mu. Dampingilah kami bila sedang tertimpa penderitaan atau cobaan hidup ini, melewati bulan-bulan yang hampa dan menghitung malam-malam yang menyesakkan. Sembuhkanlah kami dari segala penyakit kami dan jadikanlah pada kepercayaan iman. Karena Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kudus. Antifon pembuka. Marilah bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Allah pencipta kita, sebab dialah Allah kita. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari kitab Ayub, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Markus. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari kitab Ayub. Dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya dengan kata-kata sebagai berikut. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan ialah, bilakah akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan,
yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Pujilah Pujilah Tuhan yang yang menyembuhkan menyembuhkan orang-orang orang-orang yang yang patah patah hati. hati. Sungguh, bermasmurlah bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaknya memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem. Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Pujilah Pujilah Tuhan Tuhan yang yang menyembuhkan menyembuhkan orang-orang orang-orang yang yang patah hati. patah hati. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan yang yang menyembuhkan menyembuhkan orang-orang orang-orang yang yang patah patah hati. hati. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Pujilah Pujilah Tuhan Tuhan yang yang menyembuhkan menyembuhkan orang-orang yang orang-orang yang patah patah hati. hati. Sahabat Oase Amin. Rohani Katolik, sekarang kita mendengarkan bacaan Injil. Inilah Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kafarnaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Romo Widodo, dari dua bacaan pada hari ini ada kisah Ayub yang sangat menarik ya Romo ya. Ya, Ada hikmat dan sukacita apa Romo? oke, mari kita renungkan bersama ya, bahwa kitab Ayub itu sangat diminati oleh banyak orang Kristiani untuk merenungkan pesan-pesan yang mau disampaikan. Karena apa? Karena dari kisahnya memang menarik. Ya, kalau kita membaca bab 1 dari kitab Ayub, dikisahkan bahwa Ayub ini
adalah seorang yang kaya raya, yang berasal dari timur, disebut daerahnya Us. Ya, Us itu nanti kita merenungkan bahwa dia seorang yang kaya raya, lalu juga seorang yang saleh. Maka baik para nabi, ada Nabi Yehezkiel. Dalam perjanjian lama itu, Nabi Nuh dan Ayub ini dijadikan teladan kesabaran. Dan juga dalam perjanjian lama, kalau kita membacakan dari surat Rasul Yakobus, Ayub juga menjadikan teladan sebagai orang yang sabar dan tekun dalam menghadapi cobaan atau penderitaan atau kesulitan hidup ini. Sehingga kitab Ayub ini sangat menarik. Lalu yang pertama, mengapa gereja juga memilih perikop kitab Ayub bab 7 ayat 1 sampai 6 itu kita didengarkan oleh gereja seluruh dunia. Itu tentu saja ada maksud tertentu, ada pengajaran, ada hikmah yang bisa kita petik menjadi landasan, menjadi tuntunan bagaimana kita menghadapi hidup ini juga sebagai orang beriman. Kalau kita menghadapi penderitaan, apa sikap kita bagaimana. Nah, pertama kita merenungkan bahwa kitab Ayub itu sebagai sabda Tuhan. Kitab Ayub adalah salah satu kitab yang dibaca, direnungkan, ditafsirkan oleh banyak orang. Lalu juga seringkali di dalamnya ada pesan bahwa Tuhan mencobai hambanya yang setia dan beriman dengan segala penderitaan. Supaya apa? Supaya hamba orang beriman itu semakin kuat, semakin tangguh imannya. Kemudian Ayub sebagai seorang tokoh atau teladan kesabaran, kesalehan, ketekunan dalam menghadapi tadi berbagai kesulitan hidup dalam baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Lalu nama Ayub sendiri juga mengandung hal-hal yang bisa kita renungkan. Ayub seorang laki-laki yang berasal dari timur, dari tanah Us, ya. Sehingga Ayub ini tidak berasal dari Palestina atau Israel. Dan mungkin juga Ayub ini bukan seorang Israel, tetapi dimasukkan dalam tokoh orang suci maupun seperti nabi dalam kitab Israel, Alkitab orang Yahudi maupun Alkitab kita. Hal itu mengingatkan akan juga panggilan Abraham yang dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim. Bahkan ada saudaranya bernama Nahor juga berasal dari daerah Uz. Nah, Ayub terkenal karena diberkati Tuhan dengan keluarga yang sejahtera, anak-anak perempuan dan laki-laki, dengan kekayaan berupa hewan ternak, hamba laki-laki dan perempuan. Ia seorang saleh. Kita bisa membaca dalam Ayub bab 1 ayat 5. Karena takut akan Allah ketika anak-anaknya selesai pesta pora, maka Ayub berpikir jangan-jangan mereka berbuat dosa. Lalu Ayub mempersembahkan kurban silih untuk memohon pengampunan kepada Tuhan.
sebuah korban untuk korban kenajisan. Kenajisan itu berarti bertentangan dengan kekudusan. Karena yang dengan kenajisan orang tidak pantas ikut dalam peribadatan, tidak pantas hidup bersama Allah. Maka perlu ada kurban silih ya, untuk pengampunan dosa-dosa orang yang najis itu. Lalu Ayub juga menyatakan diri sebagai seorang yang menjauhi kejahatan, ya, menjauhi kejahatan. Maka namanya itu mengandung arti Ayub ya, dalam bahasa Ibraninya itu disebut Iyob, Iya. singkatan dari ayah Abu, di manakah ayahku, di manakah Allahku. Nah, dengan sebutan itu sebenarnya Ayub juga menanyakan nanti dalam kitab suci yang kita renungkan, mengapa orang baik itu menderita, diberi cobaan yang berat oleh Allah. Ya, seolah-olah Allah itu tidak adil ya, tetapi Allah tetap adil memperhatikan hambanya ya. Namanya Ayub ini juga mengandung arti penderitaan dan pertobatan. Nah, karena seorang yang saleh yang menghadapi penderitaan, namun ia menghadapinya dengan sabar dan kesadaran akan kelemahannya kepada manusia, maka dia mempunyai kepasrahan pada Tuhan. Ya. Yang kedua, kitab Ayub adalah kitab yang sulit untuk ditafsirkan karena ini termasuk ada yang berpendapat ini adalah kitab yang sangat tua ya. Karena Nabi Yehezkiel pada abad ke-6 sebelum Masehi sudah mengambil Ayub dan Nuh itu sebagai teladan kesalehan ya. Teladan kesalehan. Juga nanti dalam surat Yakobus ya. Ayub juga menjadi teladan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Marilah kita sekarang saudara-saudari kita menafsirkan dari Ayub bab 7 ayat 1 sampai 6. Yang pertama, Ayub bab 7 menarik untuk disimak karena Ayub mulai merespon penderitaan hidupnya yang dialaminya. Ia pernah menyesali dilahirkan di dunia ini. Kalau kita baca Ayub bab 3 ya. Kalau lalu berdiskusi dengan Elifas temannya tentang penderitaan itu sendiri. Lalu kalau bab 6 ayat dan bab 7 yang kita renungkan ini Ayub berdialog dengan Tuhan. Ya, mengalami kontemplasi atau meditasi bersama Tuhan. Mengapa saya hambamu yang setia itu engkau berikan pencobaan. Ya. Lalu sebenarnya Ayub akhirnya pasrah akan kuasa Tuhan itu. Ya, nanti kalau kita membaca bukunya, Ayub akhirnya ada happy ending ya dari kitab Ayub itu. Lalu Ayub setelah penderitaan itu, mengalami penderitaan yang luar biasa itu, eh, akhirnya diberkati Tuhan dengan berkat yang lebih melimpah. Ya. Yang pertama katanya, kata ayat 1 itu, pelayanan yang sukar bagi manusia di bumi, seperti seorang upahan. Nah, ini Ayub merasakan penyesalan setelah berdiskusi dengan 4 kawannya dalam bukunya itu, kawannya itu menuduh Ayub menderita karena berdosa. Ya, karena dengan dosa itu risikonya orang menanggung malu dan penderitaan. Itu anggapan umat
beriman sejak zaman dulu, mungkin zaman sekarang juga begitu. Ya, kalau ada orang menderita, kena kutuk atau kena karma dan Karma, sebagainya. ya. Ya, Eh, sebenarnya tidak begitu. Nah, kitab Ayub itu mau menjawab hal itu, ya, bahwa bukan karena itu, karena Ayub tidak melakukan suatu kesalahan pun tetap dicobai Tuhan. Nah, kemudian ia merasa seperti seorang upahan yang mengendalikan hidupnya dengan upah. Ya, orang upahan itu, orang budak itu, hidup seorang upahan sangat buruk tanpa masa depan, bisa dibayar oleh setiap hari, bisa dibayar per tahun atau per bulan, tergantung persetujuannya ia dengan uh, uh, apa ya, bosnya itu, tuannya itu. Pada zaman Yesus, orang upahan itu sehari dibayar 1 dinar, Dinar. kira-kira 55.000 rupiah. Ya, sangat Hmm, rendah. Bapak Ibu nggak tahu bayar apa ini para pembantu berapa setiap hari ya. Mari kita juga merefleksikan hal itu ya ya. supaya kita tidak terlalu kikir terhadap sesama kita. Nah, lalu yang kedua adalah sama seperti di atas itu dia merasakan seperti seorang budak. Budak itu pada itu zaman dulu orang yang mempersembahkan atau mengabdi kepada Tuhan, pasrah dengan segala apa? Dengan segala kemampuan yang dia miliki, namun dia dengan perjanjian tidak boleh melawan tuannya. Ya, seorang budak itu hidupnya sangat tergantung oleh perjanjian oleh tuannya. Kalau tuannya baik, perhatian, tentu saja seorang budak ini bisa merasakan nyaman untuk bekerja. Tetapi kalau tuannya itu ternyata seorang yang katakanlah keras, kikir, jahat juga, seringkali budak ini hidupnya sangat menderita. Meskipun dalam konteks orang Ibrani, orang Israel zaman dulu, seorang budak bisa dibebaskan pada tahun Jubil sekitar 5 tahun, 6 tahun begitu bisa dibebaskan. Atau kalau seorang budak ini telah membayar hutangnya kepada tuannya, maka seorang budak ini bisa dibebaskan. Namun seorang budak ini tentu saja sangat menderita, tidak mempunyai masa depan akan hidupnya. Nah, itulah penderitaan yang dirasakan oleh Ayub. Yang ketiga, dia mengatakan, jadi aku dibagikan. Ketika aku berbaring, ya, Ayub merasakan kesusahan siang dan malam. Waktu baring malam, hari ingin istirahat sejenak, melupakan penderitaan, namun justru merasakan suatu kegelisahan. Saya pernah beberapa kali itu malam sulit sekali tidur, eh, bolak-balik begitu, tapi gelisah karena suatu masalah atau apa gitu. Nah, itu yang dirasakan oleh Ayub yang sangat menderita itu. Lalu juga dia ayat 5 itu disebutkan ulat-ulat dan gumpalan debu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras dan pecah. Ya, ini Ayub tidak hanya merasakan suatu penderitaan karena kehilangan harta bendanya, anak-anaknya, istrinya, tetapi dia sendiri juga mengalami suatu penyakit yang sangat sangat menyedihkan, ya, penyakit yang sangat buruk bisa dibandingkan dengan penyakit puru, prambusia atau huduk atau kusta ya.
penyakit yang biasanya berkembang di daerah tropis, Asia, Afrika, Amerika Latin, ya, daerah-daerah yang miskin, negara-negara yang miskin banyak orang yang mengalami penyakit itu. Tetapi yang dirasakan oleh Ayub ini penyakitnya itu mulai dari kepala sampai ke kaki, sehingga dia sangat menderita dan berbau busuk, bernanah. Kalau pecah berbau busuk, maka Ayub itu disamakan dengan orang yang kena kusta. Dia tinggal di padang gurun menjauhi umat Allah. Nah, karena ya juga karena bau, karena dianggap orang berdosa. Nah, ini hari-hari yang dilalui oleh Ayub sebagai orang yang saleh, tetapi mengalami cobaan yang luar biasa. Romo ini Kemudian, eh, kita boleh rehat sejenak dahulu ya Romo ya. ya, Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan saat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Widodo. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam sesi kedua bersama dengan Romo Antonius Widada CP dan saya Angelika Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Widodo, kita boleh lanjutkan kembali tentang bahasan Ayub. Silakan Romo. pesannya saja ya bisa kita ambil dari eh, kitab Ayub ini. Jadi Ayub seorang saleh yang tidak merasa bersalah. Tetapi dalam penderitaan yang lama itu akhirnya dia disembuhkan Tuhan karena dia mempunyai kepasrahan kepada Allah dalam situasi untung dan malang itu. Itu yang bisa kita nanti pelajari dari iman kita. Saya juga mempunyai mengenal umat Tuhan yang aktif ya, dalam pelayanan juga imannya sungguh kuat, lalu dia mengalami penderitaan misalnya kena penyakit yang berbahaya, misalnya eh, tumor, tumor ya. Nah, tumor ini diderita oleh orang yang sebenarnya sangat dikenal, orang yang baik ya, orang yang baik dikenal oleh banyak orang. Nah, hal seperti ini tentu saja awal-awalnya sangat membuat orang itu kecewa terhadap Tuhan mungkin yang Tuhan, diimaninya, yang seperti nggak diabdinya. menerima ya Romo ya. Ya, benar. Nah, lalu akhirnya ya ada kepasrahan sehingga ada yang sembuh karena mungkin berkat Tuhan, mujizat Tuhan, ada yang meninggal. Tapi karena kepasrahan itu dia meninggal dengan damai. Nah, seperti itu suatu pengalaman bagi kita, suatu pelajaran yang bisa kita petik dari kitab Ayub maupun pengalaman sehari-hari. Ya. Iya, Kem- Kemudian saudara-saudari, marilah kita hubungkan dengan Injil hari ini dari Injil Markus Pak. bab 1 ayat 29 sampai 39 mengenai Yesus ya, Yesus yang berkarya di Kapernaum. Kalau kita sempat diberkati Tuhan bisa berziarah ke Tanah Suci, tentu saja seorang gaitur yang baik, yang berpengalaman akan membawa kita ke tempat itu. Jadi Yesus dari Nazaret ke Kapernaum. Mungkin karena orang Nazaret yang menolak Yesus, akhirnya Yesus ke Kapernaum dan menemui memanggil murid yang pertama. Ada 4 orang itu, Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Nah, dalam hari ini, Injil hari ini mengajarkan kepada kita dari Markus bab 1 ayat
29 sampai 39. Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah Kapernaum, kemudian beberapa meter dari Bait Allah itu kalau kita melihat reruntuhannya ada rumah Simon, rumah Markus dan Andreas. Ya, disitulah mertua Simon Petrus dengan sedang sakit demam. Lalu Yesus menyembuhkannya, memegang tangannya, dan membangunkannya. Itu suatu pesan yang perlu kita renungkan bahwa Tuhan Yesus itu membangkitkan mertua Simon Petrus. Ada indikasi bahwa orang yang sakit itu sudah mati, lalu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi Injil ini menampilkan Yesus sebagai Mesias dengan kuasa. Satu, kuasa mengajar dengan tidak seperti para ahli Taurat, tetapi sabdanya bisa menyembuhkan orang sakit, juga mengusir setan. Ya, nah, orang-orang pada mencari Yesus supaya disembuhkan, disentuh, dibangunkan, diusir dari kuasa roh jahat. Nah, mukjizat Yesus itu suatu bukti akan pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah yang sudah datang. Itu awal dari Injil Markus, Tuhan Yesus mewartakan Injil kerajaan Allah. Sudah datang. Sebenarnya pesannya bahwa Yesus itu ditampilkan oleh pengarang Injil Markus sebagai Mesias, Mesias yang menderita, disalib, ya, disalib dan kemudian bangkit dari mati sebagai Mesias, sebagai Kristus, sebagai penebus, Mesias yang menderita, tidak Mesias seperti harapan orang Israel, Mesias raja yang karismatis dan yang berkuasa dan sebagainya, seperti gambaran Raja Daud, Raja Salomo. Nah, Yesus ini adalah Mesias yang mati, menderita, wafat, lalu bangkit dari mati untuk silih atas dosa-dosa dunia. Sebenarnya itu yang mau disampaikan kepada kita. Tapi banyak orang itu kalau berdoa, beriman, kemana-mana ingin mencari mukjizat. Nah, itu yang salah ya. Kita Iya, seharusnya mencari penebus, ya, mencari Tuhan Yesus sebagai penebus dan sebagai mencari juru selamat ya Allah. Romo. Ya, ya, juru selamat. Itu bukan kita kalau doa itu selalu mencari mukjizat. Padahal kita setiap hari diberi mukjizat. Toh. Kalau Iya, tidak percaya kita masih hidup, bisa makan enak, ya. Nah, itu kan mukjizat Tuhan. Nah, betul. kemudian ya kalau sakit kita ada yang disembuhkan ya oleh Tuhan. Tapi motivasi doa kita, iman kita pada Yesus, kita tidak mencari mukjizat, tetapi kita mencari Yesus supaya hidup kita ini sungguh-sungguh bersatu dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa di surga. Nah, itu kira-kira pesan yang mau disampaikan oleh Injil Markus yang kita renungkan hari ini. Terima Iya. kasih. Terima kasih Romowi yang Romo wartakan memberikan inspirasi dalam kehidupan beriman kita. Semoga pada hari ini kita yang mendengarkan, kita bukan lagi mencari suatu mukjizat, tapi bersyukur atas mukjizat yang Tuhan sudah Ya, berikan ya Romo ya. ya benar. Menyadari bahwa hidup ini adalah mukjizat dari Tuhan. Jadi kita harus bersama dengan Tuhan mencari keselamatan ya Romo ya. Ya, ya, ya benar. Iya, Romowi, terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini. Yang Romo wartakan memberikan inspirasi, semoga kita semua dapat selalu dituntun untuk mencari Tuhan di dalam keselamatan kita. Romo, sebelum kita mengakhiri ini, Romo ada pesan lagi untuk sahabat? Ya, pesannya secara singkat saja supaya kita
menghadapi kesulitan hidup, ya, cobaan, penderitaan dan sebagainya, kita perlu belajar dari Ayub, ya, Yuk. Ayub seorang yang teladan, orang yang saleh, tidak berbuat dosa, tidak cepat-cepat supaya masalah kita itu bisa bisa terselesaikan gitu loh, ya, supaya kita tetap ya terus berjuang dalam situasi yang sulit itu, tetapi iman kita itu harus kuat kepada Allah. Seperti Tuhan Yesus dalam situasi yang sangat genting, sangat kepayahan, tetap mencari tempat yang sepi untuk berdoa kepada Tuhan. Kita menimba kekuatan dari Allah, dan eh, kekuatan dari Allah itu, kuasa Allah itu saya kira sangat berguna untuk penghayatan kita, sehingga hidup kita itu bahagia kalau kita mempunyai ikatan batin yang kuat dengan Allah. Ya, pasti akan bahagia, damai hidupnya meskipun dalam situasi kondisi yang ada ya tidak sama, ya, ada yang menderita, ada yang sukacita dan sebagainya, ya, itu pesan yang boleh kita renungkan bersama, ya. Jadi membangun relasi yang baik dengan Allah selain dengan doa juga berekaristi ya Romo ya. Ya, Dan ya, betul. iman kita akan hidup mendengarkan sabda-sabda Tuhan seperti siaran pada hari ini dan juga eh, rohani-rohani yang lainnya ya Romo ya. Benar. Jangan lupa juga kalau kita diberkati Tuhan, berbuat kasih kepada Nah, orang yang lebih menderita. Itu adalah Injil, suatu pewartaan Injil yang sangat baik kalau kita bisa berderma atau berbelasungkawa terhadap saudara-saudari kita yang ya miskin dan lebih menderita dari hidup kita. iya, sebentar lagi kita akan memasuki masa puasa ya Romo, masa Ya, benar. prapaskah, di mana kita harus berbagi kepada sesama ya Romo ya. Ya, ya, dengan Iya, sebenarnya dengan ada tiga hal, ya. Dengan berpuasa itu sebenarnya kita ngurangi jatah kita, nah, betul. untuk aksi panggilan, dalam bentuk aksi panggilan untuk membantu berbagi, berbela rasa terhadap yang miskin. Sebenarnya tujuannya adalah itu, Iya, bukan semata-mata untuk diri kita. Kalau puasa, doa, dan masuk derma untuk mencari popularitas diri, kepentingan kita ya tidak ada gunanya kan gitu. iya, Hmm, betul. Lebih kepada kebaikan kita untuk sesama ya Romo ya. benar, ya, benar sekali. Ya, Ya, Romowi, terima kasih ya buat kebersamaannya pada hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelika Luciana, dan Romo Antonius Widada CP, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa, dan mohon berkat Allah melalui Romowi. Silakan, Romo. marilah saudara-saudari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, dengarkanlah doa kami para putra-putrimu, berilah semua orang harapan yang kuat. Ajarilah kami berdoa dan mengalahkan kejahatan berkat daya cinta kasih yang telah nampak di tengah kami dalam diri Yesus Kristus Putramu dan juga Nabi Ayub yang kami renungkan, dan sabdamu, sabda Yesus itu menyelamatkan kami semua, karena dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersama rohmu. Rum. Semoga saudara-saudari seluruh anggota keluarga komunitas kita, usaha perjuangan, doa-doa pelayanan kita, dan mereka yang kita doakan senantiasa dalam perlindungan berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan kasih Tuhan bagi sesama. Salam damai, Romo Widodo. Selamat, terima kasih semuanya. Sama-sama, Bu Lucy.